Masih banyak yang menanyakan apakah manfaat utama dari pengaplikasian mikrobakteri yang terdapat pada produk EM4 ini, serta kapan waktu yang tepat kita mengaplikasikan produk EM4 ini ke lahan pesawahan kita, sehingga hasilnya akan lebih efektif dan kesuburan lahan pesawahan kita dapat kita lihat bagaimana nantinya ke depan padi-padi kita bisa tumbuh karena lahan yang subur daripada pengaplikasian produk mikrobakteri EM4 ini, sahabat EBIB. Silakan sahabat EBIB simak baik-baik, jangan di skip-skip videonya, tonton sampai selesai agar sahabat EBIB mendapatkan informasi secara utuh dan tidak menyebabkan gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat EBIB, selamat berjumpa kembali bersama channel Ekobudi YouTube Farm. Channelnya inspirasi petani, channelnya tempat berbagi serta share pengalaman seputar budidaya tanaman padi. Bagaimana kabar sahabat EBIB semua? Mudah-mudahan kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan kesehatan juga kekuatan sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari dalam keadaan badan yang sehat, juga jiwa yang kuat. Amin ya robbal alamin. Masih banyak yang menanyakan apakah manfaat utama dari pengaplikasian mikrobakteri yang terdapat pada produk EM4 ini, serta kapan waktu yang tepat kita mengaplikasikan produk EM4 ini ke lahan pesawahan kita, sehingga hasilnya akan lebih efektif dan kesuburan lahan pesawahan kita dapat kita lihat bagaimana nantinya ke depan padi-padi kita bisa tumbuh karena lahan yang subur daripada pengaplikasian produk mikrobakteri EM4 ini, sahabat EBIB. Silakan sahabat EBIB simak baik-baik, jangan di skip-skip videonya, tonton sampai selesai agar sahabat EBIB mendapatkan informasi secara utuh dan tidak menyebabkan gagal paham. Seperti yang kita ketahui, di dalam produk EM4 ini terkandung mikroorganisme yang berupa bakteri-bakteri pengurai yang membantu proses percepatan, pelapukan, atau penghancuran bahan-bahan organik di lahan pesawahan kita. Dengan pengaplikasian produk EM4 ini diharapkan bahan-bahan organik yang merupakan sisa-sisa jerami dan gulma yang ada di lahan dapat dipercepat proses penghancurannya atau pelapukannya oleh bakteri-bakteri pengurai yang kita aplikasikan daripada produk EM4 ini. Dengan mengaplikasikan produk EM4 yang berupa bakteri pengurai ini, diharapkan bahan-bahan organik yang telah dihancurkan oleh mikroorganisme dari bakteri-bakteri pengurai ini akan menjadi pupuk alami yang tentu saja dapat meningkatkan kesuburan lahan pesawahan milik kita, sahabat EBIB. Nah, itulah fungsi utama atau manfaat utama daripada produk E4 ini apabila kita aplikasikan di lahan pesawahan kita. Kemudian, kapan kita mengaplikasikan produk E4 ini ke lahan pesawahan kita? Waktu yang tepat pengaplikasian produk E4 yaitu saat kita melakukan proses pengolahan lahan. Artinya, pesawahan kita belum ditanami oleh padi, sahabat EBIB.
Efektivitas pengaplikasian E4 tentu saja ditentukan oleh kualitas dari bakteri-bakteri pengurai yang ada dalam produk E4 ini, dan juga ditentukan oleh waktu berapa lama kita melakukan proses dekomposisasi sisa-sisa gulma dan jerami di lahan pesawahan kita. Artinya, proses dekomposisasi ini apabila dilakukan lebih lama tentu lebih baik. Namun sekurang-kurangnya proses ini dapat kita lakukan minimal 10 hari sebelum kita melakukan pindah tanam. Pengaplikasian produk E4 dapat kita lakukan setelah selesai melakukan pembajakan. Setelah dilakukan pembajakan, lahan kita genangi 2 atau 3 hari. Setelah itu, kita surutkan kembali lahan menjadi macak-macak seperti ini. Nah, keadaan atau kondisi lahan macak-macak seperti yang sahabat Ebib dalam video ini lihat adalah kondisi yang ideal kita mengaplikasikan produk E4 ini. Dalam keadaan ini diharapkan bakteri-bakteri pengurai dapat bekerja melakukan tugasnya dengan semaksimal mungkin sahabat Ebib, sehingga hasilnya pun tentu akan lebih efektif dan cepat melakukan penguraian, membuat pupuk-pupuk organik segera terbentuk di lahan pesawahan kita. Nah, kemudian apakah bisa produk E4 ini kita aplikasikan setelah sawah kita ditanami padi? Tentu saja bisa, namun lakukan ketika usia padi minimal sudah berusia 25 hari setelah tanam. Jadi jangan dilakukan atau diaplikasikan 1 atau 2 hari setelah melakukan pindah tanam. Kita lakukan penyepraian E4. Kenapa, Kang? Dengan disepraikannya produk E4 yang berupa bakteri-bakteri pengurai, tentu saja bakteri-bakteri ini akan melakukan komposisasi di dalam lahan dan akan menyebabkan suhu lahan menjadi meningkat atau menjadi lebih panas, sehingga apabila padinya masih muda dikhawatirkan dapat mengganggu proses pertumbuhan tanaman padi kita yang masih muda. Jadi bisa diaplikasikan saat usia padi minimal 25 hari setelah tanam. Kemudian, apakah bisa produk E4 ini untuk menghemat waktu dan tenaga kita aplikasikan berbarengan dengan mencampurkan herbisida atau obat rumput, atau juga menggunakan obat keong, sahabat Ebib ya? Nah, produk E4 ini merupakan pupuk organik yang mengandung mikrobakteri atau makhluk hidup dalam kapasitas yang banyak namun kecil-kecil sahabat Ebib. Sehingga apabila kita campurkan dengan herbisida kimia maupun obat keong, dikhawatirkan mikrobakteri yang ada dalam produk E4 ini menjadi mati dan akhirnya menjadi sia-sia. Jadi tidak dianjurkan pengaplikasian produk E4 ini dimix atau dicampur dengan pestisida kimia apapun. Lakukan secara tunggal. Bagaimana cara pengaplikasian daripada produk ini sahabat Ebib, serta berapa dosis yang bisa kita gunakan untuk setiap tangki sprayer yang akan kita spraykan di lahan pesawahan kita? Yuk simak videonya baik-baik. Berapa dosis yang tepat yang bisa kita aplikasikan daripada produk mikrobakteri pada produk EM4 ini sahabat Ebib. Kita simak sama-sama videonya. Inilah tangki sprayer serta produk mikrobakteri E4 yang akan saya gunakan dalam penyepraian kali ini sahabat Ebib. Dosis yang dapat kita gunakan untuk tangki 16 liter ini sekitar 160 sampai 200 ml sahabat Ebib. Artinya kita bisa menggunakan minimal 10 ml per liter air. Jadi sebelum kita masukkan E4-nya agar tercampur lebih merata, tangkinya kita isi dulu seperempatnya, baru kita masukkan produk E4 ini sahabat Ebib. Nah ini saya gunakan dosisnya 200 ml agar lebih efektif sahabat Ebib.
Nah, Kang, apakah tidak difermentasi dulu, tidak ditambah dengan molase? Ini saya lakukan secara langsung, sahabat EBIF. Apabila sahabat EBIF ingin menambahkan molase juga tentu lebih baik, karena lebih menghemat daripada penggunaan produk ini. Dengan menggunakan molase, penggunaan atau dosisnya pun tidak terlalu tinggi. Hasil fermentasi menggunakan molase atau gula merah cukup membutuhkan 40 ml saja untuk satu tangki. Sedangkan apabila tidak diaktifasi dulu seperti saya ini, penggunaannya 150 sampai 200 ml per tangki sprayer. Namun karena harga dari produk ini juga cukup murah, sahabat EBIF ya. Di daerah saya hanya sekitar Rp30.000 per 1 liternya. Jadi sangat hemat untuk proses penyuburan lahan pesawahan kita. Baik sahabat EBIF, kita lihat seperti apa nanti proses penyepraian yang akan saya lakukan. Proses penyepraian produk E4 ini dapat kita lakukan di pagi hari, siang hari maupun sore hari, sahabat EBIF. Bebas saja sahabat EBIF ya. Yang penting yang jadi patokannya bahwa lahannya harus dalam keadaan macak-macak. Kemudian sahabat EBIF, setelah kita mengaplikasikan produk E4 ini di lahan, berapa hari lagi ke depan kita lakukan penggenangan air atau perendaman lahan ini menggunakan air, sahabat EBIF ya. Setelah proses pengaplikasian E4 ini selesai kita lakukan pada seluruh lahan pesawahan kita, kita biarkan dulu lahan dalam keadaan seperti ini selama 2 sampai 3 hari. Setelah itu barulah lahan pesawahan kita genangi, sahabat EBIF, sambil menunggu benih di pesemaian kita siap dicabut dan dipindah tanamkan. Berapa lama Kang proses perendamannya setelah pengaplikasian E4 ini? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi di depan, sahabat EBIF, minimal 10 hari setelah kita aplikasikan E4 atau 10 hari sebelum melakukan proses pindah tanam. Namun perlu diketahui, semakin lama kita melakukan proses pemeraman atau perendaman lahan dengan air yang sudah diberikan produk E4 ini tentu lebih baik. Itulah informasi yang bisa saya sampaikan kepada sahabat-sahabat petani semua. Pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan oleh sahabat EBIF mengenai cara pengolahan lahan yang baik dan benar sudah saya sampaikan dalam video ini, khususnya dalam pengaplikasian mikroorganisme yang ada pada produk E4 yang bisa kita aplikasikan pada saat proses awal tanam, yaitu proses pengolahan lahan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa membantu dan bermanfaat bagi sahabat-sahabat EBIF semua. Akhirnya saya mohon maklum apabila ada salah-salah kata dan salah-salah pernyataan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri video ini dengan mengucapkan akhiru kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.